dari tahun oh saya tadi berita 14.30. Enggak, Pak. Dokter itu tinggal ada. Saya berita 14.30 karena kami kalau yang mau ditanya, saya hubungin, saya hubungi, mereka sudah tahu semua Pak sebenarnya. Dokternya ada berapa ya? Satu Pak, sudah di dokter. Oh, silakan. Semua 13 lagi Pak. Ini masih terus? Masih. Silakan. Berita mana? Ya, dulu di UPI ya? Iya, tahun 7. Dulu apa? Lulus tahun 73 saya. Kenapa harus tahu ada tahu? Dia bicara soal kimia, apa itu? Ya, untuk penelitian kita sebetulnya punya IHPCV itu. Untuk saya kira kedepannya sih ini kelihatannya memang. Karena ada terasi di mana? Kita sekarang saya sebetulnya alumni UI. Terus sejak 3 bulan yang lalu tuh dipinjam oleh Unpad untuk Masih dekan. masih PNS berarti ya? Saya masih PNS. Iya. Masih PNS, masih dapat tunjangan dosen. Iya, Jangan pinjam besar gitu. 17 Jadi 17 yang tambahan yang dari situ dari kuliah sendiri masih dapat. Karena 3 kali gaji pokok. Dan kamu asosiasi. Jadi maksudnya kemarin ada kontak resmi dari Bu Kartika Jumadi terkait dengan SDM. Oh mungkin ya? Iya. Itu bergabung dengan pendidikan. Iya, saya mewakili Ibu Ini mohon maaf kita geser dikit karena ada 2 pertemuan yang geser. Oh, oke. Ya. Prof. Bambang juga dari UI dulu. Iya, iya, kenal. Kenalnya. Sangat kenal. Kalau dokter Renita ini yang ngatur, biasanya ngatur ke Atmajaya. Adik saya juga dokter temannya. Oh, betul. Anak dokter Peter Hasan. Iya, 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 iya. Nah hari ini kita pengen ketemu supaya kita bisa bicara walaupun secara global. Jadi minimal kita bisa temukan penanganan kesehatan itu secara holistik. Jadi kita bicara dokternya, kita bicara mahasiswa koas, kita bicara bagaimana dokter PTT, bagaimana peran. Kan terlalu bayangin sopir bus Transjakarta kami saja, tapi sudah tangan 3,5 UMP. Jadi tahun depan kalau UMP DKI 2 juta, Pak, sopir Transjakarta itu 7 juta per bulan gaji. Tapi tentu dengan sertifikat. PPT-nya cuma 1, berapa lah. Dan jadi dokter Renita, kemudian adik saya juga yang bupati sekarang itu sama, dokter. Dan dokter Renita ini lama di puskesmas Kemanggisan. Kembangan. Jadi kita banyak dengar dari situasi itu seperti apa. Nah, kalau Pemda kan mungkin kadang-kadang tutupin ya, jadi ada pelaku dan kita mau libatkan rumah sakit swasta. Jadi bingung kita, padahal ini semua alat kita yang beli, gaji kita yang gaji. Sementara dokter PTT 1,6 juta. Mana bisa? Nah sekarang kita pengen dengerin masing-masing. Nanti kalau memang ada yang lebih memperdalam, kita atur waktu lagi. Saya mohon maaf dan terima kasih atas Sabtu dipakai. Karena Kita biasa 1 minggu nggak pernah. kami lagi kejar anggaran. Nah kalau saya tidak sisipkan Sabtu, sampai Minggu pun terus terlalu urusan kesehatan yang bisa ditunda. Nggak ada libur. Kami menghabiskan 3,5 T setahun. Dengan kondisi yang setengah orang Jakarta itu tidak pernah kita urus, mereka bisa urus sendiri. Tapi bawah tidak pernah terurus. Sementara universitas, fakultas pengen dapatin uang penelitian, uang apapun setengah mati gitu. Ya, dokter, tidak lama ya. Jadi biasa sih nggak pakai dokter, kan punya nama. Kami sudah
Sari. Saya mau jemput. Presentasi. Iya, baik. Apa? Kita Sebetulnya nanti juga Prof. Akmal Tahir, Direktur Ya, Utama RSCM ini akan minta. hadir. Ya. Ya, akan hadir. Karena kan Pak Edi saya dan Pak Edi kan teman baik. Oh, ya sudah betul. Di rumah sakit, Iya. dengan orang Sumedang, Ya, langsung. Bupati Sumedang. Saya panggil. Edi Sari. Jadi saya aja, bos SCTV. Iya. Bisa lihat Maja itu banyak dukung RSCM. Banyak. Ya. RSCM, Rumah sakit bencana itu FKUI. dibangun. Ya. FKUI juga yang mata, Iya, segala betul. macam. Sini di mana? Oh, masuk aja. Nah, kalau pakai juga. Nah, silakan. Jadi saya ini ruangan terlalu besar. Terlalu besar. Saya mau sekat biaya lagi. Dulunya 5 wagub itu. Jadi sekat-sekat jadi ruang wagub. Nah sekarang begitu Pak Prabowo satu lantai punya beliau. Jadi juga dibongkar begini. Nah saya pikir daripada pasang buang biaya lagi, saya masukinnya meja-meja rapat. Jadi staf itu kalau hari biasa kerja saja depan saya ada ruang rahasia. Betul, Pak. Dan itu tidak ada yang bicara rahasia kan? Iya. Ya rame-rame saja dan lebih cepat Pak. Jadi saya lari ke sini, sampai mana lari ke sini. Iya. Jadi di sini lagi bicara soal kebersihan sampah, teknologi lagi bicara. Di sebelah sana lagi bicara transportasi. Jadi nanti habis ini kita Ya, masuk. jadi produktif betul ya. Ya. Ya, betul. Ya cepat Pak. Jangan. Ada MOU saya dengar. Ya, Ya, sudah ada. itu. Kami sudah menyiapkan juga konsep perubahan yang kami usulkan. Tapi saya tidak ngerti kenapa tidak Tidak jalan, itu dia. Karena cuma di Itu atas saya tidak kertas ngerti. saja. Saya sudah tahu itu. Iya. Dan saling berkomentari lagi. Bilang MSCM terlalu mahal ininya. Wah, saya bilang, kita mesti duduk bersama. Ya. Saya jadi wasitnya, saya bilang. Nah, kita implementasi harus cepat. Ya, terima kasih. Kalau minta duit, ya. Di samping itu kan Kita bisa minta pribadi yang dari terima kasih. Silakan untuk apa? Dari kursi. Sementara sendiri dari kursi digeser. Ya. FK ya. Dulu waktu saya bupati sempat bekerja sama dengan FKG, Ibu Eri. Oh, Eri. Nah sekarang yang jam kesdanya kami itu dipegang dengan FKG. Ya, jadi cuma sama kok saya cepat berhenti. Yang penting Anda mau masuk kelas 3 dan rujuk dari puskesmas. Nah sekarang sistem rujuk itu kan agak sedikit tidak terdata. Nah saya sudah kerja sama dengan PT Telkom. PT Telkom anak perusahaan akan membangun sistem teknologi informasi. Istilah ringkasnya ngomong, saya ingin jadikan seluruh puskesmas sampai RSUD itu jadi puskesmas RSUD pendidikan kesehatan. Jadi Bapak Ibu bisa punya data sangat banyak. Walaupun tidak resmi kita katakan, tapi sebenarnya itu bisa. Bahkan nanti KOAS, ya misalnya contoh PTT, kalau kita bicara tentang undang-undang BPJS, itu kan jelas ada kapitasi 7.000. Nah, jadi dokter Reddy kan selalu bilang, masa cuma harga toilet 2.000, so itu bercanda teman-temannya itu. Karena di saya dokter Reddy suka diskusi gitu kan. Dia bilang, salah pengertian, sebenarnya itu 7.000 rupiah kali 3.000 pasien, 21 juta. Nah dengan model Jakarta yang kami akan bangun dengan sistem rumah susun sederhana yang berlift dan ada pasar di bawah dan atasnya ada klinik, dokter-dokter muda itu bisa make captive market yang jelas. Dia bayangkan dia 21 juta, karena tanya kami dari mana uangnya? Itulah uang preventif dan promotif selama ini begitu besar yang tidak pernah dilakukan. Dia lebih kasih kepada dokternya. Nah untuk langkah awal kami lagi berpikir supaya Bapak bisa kebayang pikiran kami. Puskesmas kita akan tingkatkan jadi namanya rawat inap non kelas itu di puskesmas. iya, puskesmas dengan perawatan. Ya. Jadi kan umumnya orang-orang yang penghasilan rendah itu kan hanya bicara diare atau demam berdarah. Ini hanya bicara infus lah sebetulnya. Nah itu juga akan minta Telkom pasang semacam video conference. Jadi kan di sini kan banyak sekali yang program pendidikan dokter spesialis di puskesmas atau di ini.
Dia dokter-dokter hebat itu bisa menuntun dengan conference. Jadi cepat sekali kita betul-betul jadikan Jakarta contoh. Kalau bisa jalan, berarti daerah lain juga bisa jalan nih dengan sistem. Apalagi di RSUD yang jauh. Nah kami berpikir orang-orang yang kemampuan rendah ini anaknya sudah kerja sampai malam. Beliau di rumah tidak ada yang urus. Nah jadi sistem kapitasi untuk sementara kita kasih seperti sales gitu. Mungkin 7.000 atau 5.000 per rumah atau 10.000. Harus turun, kalau kita kasih 6 juta juga tidur sebagian. Susah dikontrol. Kerja di klinik swasta segala macam, begitu hanya stempel di kita, ada 1,6 juta, ya ngilang-ngilang juga kemana. Puskesmas juga tidak jalan. Nah dengan ada puskesmas, ada pasukan ini, dengan data yang baik dikelola oleh Telkom, kita punya nih kondisi masyarakat umum kita tidak buka. Jadi hanya sekedar infus, sekedar datang. Jadi orang-orang penghasilan rendah ini akan merasa dilayani. Kalau memang mesti di lama ya kita angkut Pak, bawa ke puskesmas terdekat, ke FK ini untuk memonitor. Dan tentu kita akan menggunakan teknologi bisa dimonitor di iPad. Jadi ketika seseorang dirujuk ke RSUD atau tidak dirujuk, semua orang bisa tahu. Ini ketahuan, ini orang berarti ada dokternya salah nih. Atau kan bisa dokter malas sebenarnya. Lebih sehat kontrolnya lebih lama. Jadi saya taruh aja pengalaman waktu itu kita ke Eropa, kemudian saya di DPR ini 2,5 tahun ya. Saya pikir wah ini praktis, karena tunggu staf datang kasih minuman kelamaan. Taruh aja. Jadi yang mau dingin, panas bikin sendiri, ambil sendiri. Nah saya sempat di sekretaris Kaukus Kesehatan DPR dengan Dr. Subagio yang baru meninggal. Nah beliau ketuanya, padahal saya buat komisi 9. Nah, teman-teman dokter ngangkat saya itu karena saya jalankan dengan baik. Cuma kalau ini mesti kirim ke DSTM. Nah di Jakarta ini saya semangat sekali karena Universitas hampir 300 tahun 1999 atau 11 FKI 10 kali. Dan kita punya uang 45 T DKI. Jadi kalau kita hitung, terus uang operasional kami mau ambil untuk menghitung ya, kita harusnya bisa dapat 1 tahun uang operasional 30 Gubernur itu. Bapak itu bisa bayangkan. Jadi jangan ngomong di kesehatan di rumah uang operasional kami saja yang selama ini bisa ada 34 M per bulan setahun. Jadi harusnya kita bisa lakukan sesuatu yang belum lagi bos-bos properti kalau kita telepon kita kalau 500 juta mah dia masih bantu. Nah ini kita harus duduk bersama. Nah kita harus Prof, terima kasih Prof sudah datang. Terima kasih Prof. Sorry saya nomor 11 telepon saya lupa. Dia aja. Aduh, Prof. Nanti saling memperkenalkan diri saja. Saya juga banyak yang belum kenal. Saya juga banyak yang belum kenal. Kalau apa? Karena saya harus mobile. Saya masih ada 2 tempat rapat. Nah, ini kita bisa geser setengah jam lagi. Udah makan makan siang belum? Biasa suka Prof bisa makan siang jam 3 kali. Nah, kalau belum kami siapkan Prof. Udah. Saya dari pesawat, makan pesawat. Terima kasih Prof. Pak Edi udah ngomong beberapa kali. Saya kata Prof, belum sempat baru 3 minggu. Tapi saya janji pokoknya sebelum lewat 1 bulan harus ketemu gitu. Kami baru 3 minggu Pak, kantor di sini Pak. Jadi kalau dihitung hari ini hitung ya kami 3 minggu. Tapi sudah berusaha lari sekencang mungkin Pak. Ya, tapi bagi kami yang paling penting itu kesehatan. Itu menghabiskan uang banyak sekali. Tapi dia juga mencas sangat mahal. Kita lagi berpikir bisa Jakarta. Kenapa nggak RCMP
pimpin bisa gitu untuk supaya ngatur semua obat. Nah ini buat dinas kesehatan tahu nggak? Maaf ibu, waktunya saya pakai ini hari Sabtu. Kenapa? Kenapa? Maaf. Oh, silakan. Ibu ini ibu dinas kesehatan. Iya, Nanti banyak saya yang kenal nih. Satu, sampai saya temu. jatuh. Gimana? Ibu jadi tadi saya sudah cerita ini beberapa juga sampai. Jadi intinya kami ini menggabungkan bagaimana ini saya ambil bagaimana kita mensinergikan antara FK, FKG, RSCM, RSUD, Puskesmas, mahasiswa program pendidikan spesialis. Jadi kita mau duduk bersama. Jadi kami tidak ingin lagi orang mengatakan DKI boleh punya APBD 45 triliun atau kalau mungkin pajak kalau kami genjot bisa online tahun depan mungkin bisa 60 triliun ini sampai bisa 100 triliun kalau BUMD kami lakukan yang baik. Kami targetnya itu APBD DKI itu 100 triliun. Itu kita lagi kejar. Kalau ini di sektor ini tidak beres, orang masih lihat mati gara-gara. Jadi ini semua staf paksa masuk semua. Kira-kira sih seperti itu. Mungkin saya kan 2:30 gitu ya, sambil tunggu yang lain. Saya balik ke MRT. Saya beruntung sekali ada deputi direkturnya MRT Singapura. Bapak itu orang Indonesia. Walaupun bahasa Indonesia sudah agak kurang itu lancar bicara teknis, beliau pulang. Nah, saya undang datang untuk bicara. Nah, supaya kita bisa tahu konsep transportasi umum. Kalau di sini bicara konsep kebersihan sampah dan sungai. Jadi di Cina ada teknologi mikrobiologi, ditaruh, ditanamin dalam tempo setengah bulan, itu sudah berubah. Dan itu pakai Korea sama Cina. Jadi sungai-sungai bisa bersih karena seperti itu. Jadi saya tadi udah tinggal, saya mesti ke sana sebentar. Jadi 2:30, ini masih ada siapa lagi yang berjalan? Belum semua sih. Dekan FKG udah. Ini kan udah 2:30 tadi. Jadi saya belum kembali. Yang kesehatan yang saya mau temanin dari awal sampai akhir, Pak. Dan saya betul-betul anggap ini yang terpenting. Orang juga bilang ada uang apa gunanya kalau sakit. Seperti itu, Prof. Kalau mau pakai toilet susah ke depan, pakai toilet saya. Silakan. Ya, langsung saja. Terima kasih ya. Terima kasih.